Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan pelihara kita. Amsal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Katakan amin. Saudara, ayat ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Nah, dinyatakan di situ bahwa Allah senantiasa menyediakan pertolongan bagi umatnya. Tidak hanya menjaga, Dia juga akan memelihara kita. Katakan amin. Banyak bagian dalam Alkitab yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan perhatian terhadap kita. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan oleh Daud di Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kata takkan kekurangan aku berarti tak hanya dipelihara Tuhan, tapi Ia juga memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Adapun bukti terbesar pemeliharaan, perhatian, dan kepedulian Allah kepada kita adalah pengorbanan melalui putranya, Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat ke-25. So, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, saudara. Bunga bakung di ladang didandaninya. Begitu indah dan begitu luar biasa. Tidakkah Ia akan memelihara saudara dan saya, bahkan mendandani kita semua begitu rupa? Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir karena Dia yang akan memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel di sepanjang perjalanan keluar dari Mesir adalah bukti. Di mana saat di padang gurun hingga mencapai tanah Kanaan adalah suatu bukti nyata. Bapa di sorga tahu benar apa yang kita butuhkan. Asal kita mengutamakan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. So, jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Terkadang caranya Tuhan memang tidak masuk akal kita. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan tak terselami oleh pikiran atau logika kita. Contoh, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Di awal musim kekeringan itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu Elia melakukan dengan tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kehidupan Elia di tepi sungai Kerit akan dipelihara oleh Tuhan. Kerit yang artinya dipisahkan atau diasingkan. Elia telah dipisahkan oleh Tuhan dan kehidupannya akan dijamin oleh Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Lihat, di saat semua sungai tidak ada airnya, tetapi sungai Kerit selalu ada air yang mengalir. Sehingga Elia tidak kekurangan air untuk diminum. Selain itu, Tuhan juga memerintahkan burung gagak membawa roti dan daging setiap pagi dan petang kepada Elia. Sehingga Elia tidak kekurangan suatu pun makanan. Saat ini, Bapak Ibu semua sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini, mungkin saudara semua bisa mengalami dan bisa saja saat ini pada mengalami satu masa yang sukar. Ya, lihat BBM pada naik ya, angkot juga naik, semua barang juga naik. Seakan-akan kita sebagai anak-anak Tuhan terhimpit pada masa yang begitu sukar ini. Jangan kita takut akan apa yang hendak kita makan dan minum. Dia adalah Allah yang mencukupi. Kita akan dipisahkan, diasingkan oleh Tuhan. Jangan khawatir, sebab Tuhan pasti sanggup memberkati kita semua. Katakan amin. So, segala keperluan kita pasti akan dipenuhi oleh Tuhan sampai masa-masa yang sukar akan berlalu atau berakhir. Mungkin saat ini kita menghadapi situasi yang begitu sulit. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk melangkah, lakukan sesuai dengan perintah Tuhan karena pasti akan ada jaminan perlindungan dan pemeliharaannya. Asalkan kita jangan menyembah kepada berhala seperti Raja Ahab dan Isabel istrinya. Kalau kita menyembah berhala, pasti kita akan mengalami kekeringan atau kekurangan. Karena Tuhan juga pasti akan menghukum kita. Mari saudara, beribadahlah hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Dia, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi atau Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup memerintahkan orang-orang asing, bahkan orang-orang yang tidak mengenalnya, seperti burung gagak, untuk mengirim roti dan daging kepada Elia. Tuhan juga akan memerintahkan mereka untuk memberkati kita semua, sehingga kita tidak pernah akan mengalami kekurangan. Mazmur 34 ayat ke-10.
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. So, percayalah, orang yang mencari Tuhan Yesus Kristus dan beribadah kepadanya tidak akan mengalami kekeringan atau kekurangan. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara dan saya melalui apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Karena kita akan dipisahkan dari kesukaran dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.